Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ayunanda dengan NIM P101211134. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai gizi dan penyakit tidak menular. Baik, mungkin langsung saja masuk ke materi. Yang pertama di sini ada pendahuluan, di mana saya menuliskan bahwa pola makan itu merupakan aspek yang berkaitan erat dengan keadaan gizi dan juga kesehatan masyarakat, di mana minuman dan makanan yang dikonsumsi itu baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya itu akan mempengaruhi yang namanya asupan gizi, sehingga akan mempengaruhi kesehatan manusia itu sendiri. Terus untuk agar tubuh kita tetap sehat, artinya tubuh kita itu terhindar dari penyakit tidak menular dan juga tidak mudah terinfeksi oleh penyakit infeksi. Pola makan yang masyarakat perlukan itu adalah ditingkatkan ke arah konsumsi gizi yang lebih seimbang lagi. Terus untuk berdasarkan dari Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia nomor 41 pada tahun 2014 menyatakan bahwa pedoman gizi seimbang atau biasa disingkat dengan PGS itu dijadikan sebagai panduan makanan sehari-hari dan juga perilaku sehat berdasarkan 4 pilar. Adapun 4 pilar itu konsumsi pangan yang beraneka ragam, terus perilaku hidup bersih dan sehat, terus aktivitas fisik, dan juga memantau berat badan secara teratur untuk mempertahankan yang namanya berat badan normal. Nah, kemudian pada slide ini dituliskan bahwa angka kematian dan kesakitan akibat penyakit tidak menular ini meningkat dari 49,9% itu menurut SKRT pada tahun 2011 menjadi 59,9% menurut hasil dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Nah, hasil dari Riskesdas pada tahun 2013 itu menyatakan bahwa prevalensi diabetes mellitus di Indonesia itu berdasarkan diagnosis dokter dan juga gejalanya itu dari 2,1%. Kemudian untuk hipertensi sendiri berdasarkan pengukuran yang dilakukan yaitu 25,8%. Stroke berdasarkan yang terdiagnosis dengan melalui tenaga kesehatan dan juga gejalanya itu 12,1%, serta kanker itu berada di 1,4%. Kemudian kita masuk ke penyakit tidak menular. Mungkin teman-teman sekalian sudah mengetahui apa itu penyakit tidak menular, tapi di sini saya akan menjelaskan sedikit apa yang saya ketahui mengenai penyakit tidak menular ini. Nah, pada slide ini saya menuliskan bahwa penyakit tidak menular itu atau biasa juga disingkat dengan PTM dan juga biasa disebut sebagai penyakit degeneratif itu adalah salah satu masalah kesehatan masyarakat, karena pada tingkat morbiditas dan juga mortalitas yang tinggi secara global itu menjadikan penyakit ini adalah jenis penyakit yang tidak bisa ditularkan oleh orang lain, oleh penderita lain. Maksudnya tidak bisa ditularkan ke individu yang lain. Terus jenis penyakit ini tuh berkembang secara perlahan dan juga terjadi dalam jangka waktu yang panjang. Nah, selanjutnya di sini saya memasukkan istilah-istilah dari penyakit tidak menular itu sendiri. Nah, di sini ada 4 jenis penyakit tidak menular yang saya masukkan di PPT saya. Yang pertama itu ada penyakit kronis, di mana penyakit kronis ini adalah penyakit yang menurunkan kondisi penderitanya secara bertahap dalam jangka waktu yang lama atau menahun, dan umumnya itu mengindikasikan para pengidapnya itu menderita penyakit berbahaya yang dapat menimbulkan atau dapat menyebabkan yang namanya kematian. Kemudian yang kedua ada penyakit non-infeksi, di mana penyakit non-infeksi ini adalah penyakit yang disebabkan oleh berbagai bakteri, kemudian ada virus, parasit, jamur, dan juga mikroorganisme yang lainnya, dan ditemukan pada sel dalam diri individu yang timbul secara tidak normal. Kemudian yang ketiga ada non-communicable disease, di mana non-communicable disease ini adalah jenis penyakit yang disebabkan oleh infeksi yang tidak dapat ditularkan ke orang lain atau tidak dapat ditularkan ke individu yang lain. Terus yang terakhir itu ada penyakit degeneratif, di mana penyakit degeneratif ini seperti yang saya jelaskan pada slide sebelumnya, bahwa penyakit tidak menular ini disebut juga sebagai penyakit degeneratif.
Kemudian untuk penyakit degeneratif ini adalah jenis penyakit yang muncul akibat perubahan fungsi sel-sel tubuh yang mempengaruhi fungsi organ. Kemudian untuk penyakit degeneratif ini juga dapat muncul karena akibat dari perubahan usia yang meningkat secara terus-menerus. Kemudian untuk slide berikutnya ini saya akan membahas jenis-jenis dari penyakit tidak menular itu sendiri. Nah, kemudian untuk slide selanjutnya di sini ada cara pencegahan dari penyakit tidak menular itu sendiri.
Nah, kemudian pada slide ini ada pengendalian faktor risiko dari penyakit tidak menular. Mungkin ini hampir sama slide sebelumnya mengenai cara pencegahan dari penyakit tidak menular. Jadi mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Jadi bisa saya simpulkan bahwa sangat erat kaitannya antara gizi dan juga penyakit tidak menular ini, karena semakin kita menjaga kesehatannya kita sejak dini dan juga gizi tubuh kita, maka berbagai penyakit, salah satunya seperti ini penyakit tidak menular ini bisa saja sangat kecil resikonya atau bahkan tidak ada resikonya sama sekali bagi tubuh kita jika kita menjaga sejak dini kebiasaan lifestyle-nya kita dengan baik. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.